Hai Gigabers, kembali lagi di Giga bersama Anggi dan Hingga. Oke guys, jadi kita berdua hari ini mau bahas mengenai keuangan lagi nih guys, yaitu 10 cara mengelola keuangan untuk mahasiswa. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung ke videonya. Oke, jadi tips yang nomor 1 adalah catat pemasukan dan pengeluaran. Dan ini guys gampang banget, kalian bisa nyatet di Microsoft Excel atau di Notes HP atau bahkan di jurnal kalian. Iya. Terus kita langsung lanjut ke nomor 2, yaitu cari prioritas dalam pengeluaran. Jadi maksudnya adalah kalian tentuin nih prioritas pengeluaran kalian itu mau kayak gimana. Apakah mau banyak habis di main sama teman, atau mungkin mau banyak pengeluaran untuk keperluan keluarga dan lain-lain. Tapi kalau saran dari kita berdua, mendingan kalian jangan banyak alokasi di main sama temen guys. Tips nomor 3, investasi di skill non-akademik. Nah, apalagi nih buat kalian yang emang udah punya hobi dan bisa ngasah juga nih skill non-akademik kalian. Contohnya adalah fotografi, atau mungkin ngedit video, ngedit foto, atau bahkan masak gitu. Jadi ini bisa banget sih guys untuk invest your time dan juga your value di skill-skill ini. Ya, bener banget. Kita lanjut ke tips yang keempat adalah cari part-time atau side hustle. Nah, kalau part-time itu kalian sekalian nih guys bisa belajar kerja sama orang tuh kayak gimana sih. Dan kalau side hustle itu ya buat, ya sebenarnya tujuannya sama-sama buat nambah uang jajan. Tapi kalau side hustle kan dia, kalau kalian udah lulus mungkin aja kalian bisa lanjutin side hustle kalian. Oke, tips nomor 5, ini lanjutan juga dari tips nomor 4, yaitu adalah jualan. Nah, nanti mungkin side hustle kalian bisa juga jualan guys. Dan ini juga penting banget kalau kalian punya experience jualan di masa kalian kuliah. Misalkan sesimpel kalian jualan hasil masakan kalian, atau mungkin dulu kita pernah jualan pisang coklat atau risol segala macam. Dan itu sebenarnya part of kerjaan kita di suatu kepanitiaan sih guys. Atau mungkin kalau kalian masih nyari-nyari ide, kalian mungkin bisa nonton video kita yang 5 ide bisnis untuk anak kuliahan. Di sini ya, nanti nonton. Oke, selanjutnya tips yang keenam adalah kalau nanti pandemik udah selesai, terus kalian udah mulai diajak nongkrong atau main sama teman, coba deh guys pilih tempat yang tidak mengeluarkan banyak budget. Maksudnya itu adalah nggak usah atau nggak perlulah kita nongkrong di restoran melulu atau di kafe-kafe cantik untuk foto-foto segala macam. Kita bisa ngeluarin budget murah untuk nongkrong. Contohnya adalah piknik guys. Piknik di taman kan gratis gitu, bareng teman-teman kan seru. Atau mungkin kalian juga bisa road trip keliling Jakarta, naik bus gitu ngelilingin Jakarta. Itu juga kayaknya seru kalau sama teman. Atau mungkin kayak ke tempat-tempat unik gitu ya di Jakarta, kayak contohnya Kota Tua atau Monas gitu. Atau mungkin nongkrong di convenience store. Yes, benar banget. Oke, tips nomor 7 adalah kalian wajib mulai belajar untuk investasi. Dan guys, ini investasinya kalian nggak usah masukin misalkan ke reksadana atau ke pasar modal dulu, tapi kalian coba sisihkan berapa persen dari penghasilan kalian atau uang jajan kalian dan coba kalian tabung dulu. Kalau kalian udah paham dikit-dikit kan mengenai basic investasi, baru deh ini tips yang ke-8 adalah kalian udah bisa punya tujuan keuangan. Tentuin tujuan keuangan kalian. Sebenarnya bisa kan kapan aja nentuin tujuan keuangan, tapi kalau misalnya udah paham fundamentalnya, kalian jadi lebih lebih gampang untuk menentukan tujuan keuangan kalian. Oke, tips yang ke-9 adalah kalian juga harus sadar mengenai kondisi keuangan kalian. Karena teman-teman, kondisi keuangan setiap orang itu berbeda-beda dan kalian harus lihat dulu nih kira-kira aset kalian itu berapa, terus mungkin kalian ada hutang kalian itu berapa, terus pengeluaran kalian juga setiap bulan berapa, penghasilan kalian setiap bulan juga berapa. Nah, kalian harus aware dulu 4 komponen itu, baru deh bisa mulai mengelola keuangan jadi lebih baik lagi. Oke, dan tips ke-10 adalah action dan komitmen. Karena tentu aja guys, tanpa adanya aksi ataupun komitmen dari kita semua, nggak mungkin tujuan keuangan maupun kelola keuangan kita itu menjadi berhasil atau benar. Oke guys, jadi itu tadi 10 tips dari kita.
Nah, sekarang sebelum kita tutup, kita mau cerita-cerita dikit nih guys. Pas dulu kita zaman mahasiswa, gimana sih cara kita berdua ngelola keuangan kita. Nah, kalau dari aku tuh dulu udah mulai nulis-nulis pemasukan dan pengeluaran. Pemasukan tentu saja masih dari orang tua. Dan kalau buat pengeluaran biasanya tuh aku catatnya di notes HP pas zaman mahasiswa dulu. Tapi, walaupun aku udah tulis di notes HP, biasanya tuh aku suka lupa gitu loh, kayak ceritanya aku hari ini beli A, B, C, tapi baru ditulisnya tuh kayak 2 minggu kemudian, dan itu pun nggak rutin. Pokoknya intinya tuh masih suka bolong-bolong, dan pencatatannya tuh masih di notes HP, masih menurut aku sih masih kurang. Oke, nah guys, kalau misalkan aku pas dulu aku kuliah sama sih sebenarnya kayak Inga, masih suka on off gitu untuk nyatet keuangan aku setiap bulannya. Jadi sebenarnya yang kurang itu dan harus diimprove untuk diri aku sendiri. Dan kalau bisa aku ngomong ke diri aku pas kuliah adalah, ayo dong kamu mulai komit dan juga actionnya dan juga niatnya tuh harus lebih bulat lagi untuk sesimpel nyatet pemasukan sama pengeluaran setiap bulannya. Karena itu berasa banget sih guys, efeknya ketika melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Nah, jadi kita juga lebih sadar dan juga tanggung jawab terhadap uang kita masing-masing. Iya, bener banget. Oke, tambahan dikit, kalau aku itu agak menyesal karena aku mengeluarkan banyak budget untuk main atau untuk hangout sama temen-temen guys. Jadi tapi sekarang tuh jadi kayak ngerasa coba dulu aku bisa berhemat dan mungkin udah bisa belajar investasi dikit-dikit. Kalau misalkan aku dulu pas kuliah, apa ya pengeluaran terbesar aku kayaknya juga sama deh, hangout dan nongkrong. Ya, karena kan kuliah itu pasti masa-masanya ini gak sih? Nongkrong mainnya, guys. Astaga, nggak. Tapi sama sih, aku juga pengeluaran terbesar aku juga di hangout sama teman. Apalagi kan belum pandemi kan dulu, jadi nonton bioskop atau kayak makan sama di luar. Sama buat les. Oh iya, les juga. Oke guys, jadi itu tadi tips dan juga cerita dari kita berdua mengelola keuangan untuk mahasiswa. Semoga videonya bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi juga untuk kalian semua teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah, dan semoga dapat membantu kalian untuk mengelola keuangan menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi teman-teman jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan tulis kolom komen di bawah video apa lagi yang pengen kalian lihat dari kita berdua. So, see you in the next video. Bye!